Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Kami ikut mendukung dalam doa untuk Bapak Ibu yang sedang sakit atau mengalami pergumulan. Biar Tuhan yang sembuhkan dan Tuhan bukakan setiap pintu atas pergumulan yang Bapak Ibu sedang hadapi. Setelah ibadah raya ini, ada ibadah junior community dengan tema CIA, Christians in Action, jam 3:30 sore. Dan hari ini, JC akan mengadakan perayaan 17-an atau kemerdekaan Indonesia melalui aplikasi Zoom Meeting. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk mengajak anak-anaknya yang berusia dari kelas 6 SD sampai 3 SMP untuk mengikuti Zoom JC ini, untuk sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan setiap harinya dari hari Senin sampai hari Minggu, ada doa pagi yang dilakukan dari antara jam 5 pagi hingga jam 6 pagi. Dan hari Senin sampai hari Jumat, ada menara doa yang dilakukan dari antara jam 6 sore sampai jam 7 malam. Khusus hari Rabu, menara doa dilakukan dari jam 8 hingga 9 malam melalui aplikasi Zoom. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk berdoa bersama dari rumah kita masing-masing. Dan di hari Sabtunya ada ibadah anak, ibadah Sabtu Ceria yang dilakukan setiap hari Sabtu jam 4 sore melalui tayangan YouTube GBI Kabar Baik. Dan di malam harinya ada doa malam yang dilakukan setiap hari Sabtu melalui aplikasi Zoom Meeting dari jam 7 malam. Link Zoom akan dibagikan di grup WA yang tersedia. Dan esok harinya, setiap hari Minggu, ada ibadah raya. Kita akan sama-sama kembali beribadah bersama di YouTube GBI Kabar Baik setiap hari Minggu jam 9 pagi. Yuk Bapak Ibu, kita sama-sama siap sebelum jam 9 pagi untuk beribadah, untuk connect sama Tuhan. Setelah ibadah, Bapak Ibu dapat mentransfer persembahan. Untuk persembahan umum, persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 066 156 1903 atas nama GBI Kabar Baik. Dan untuk persembahan G2020, persembahan pembangunan rumah Tuhan, persembahan benih iman juga investasi iman dapat ditransfer ke rekening BCA 870 532 8940 atas nama Deborah Asima Rohayani dan Tio Mari. Sebentar kita akan memulai ibadah. Yuk Bapak Ibu, sama-sama kita rasakan hadirat Tuhan. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. 3, 2, 1. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat pagi. Kami sangat bersuka cita karena Bapak Ibu, Saudara-saudari sudah mempersiapkan diri untuk beribadah pagi hari ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Tuhan yang memberikan kami kemampuan untuk melalui segala sesuatu, dan kami tetap berdiri di hadapan Tuhan. Kami nggak mau goyah karena kami tahu pengharapan kami kuat di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan, dalam ibadah hari ini kiranya Tuhan memimpin, menuntun, dan mengurapi setiap kami. Ketika kami memuji menyembah Tuhan, ketika firman diberitakan, kuasa Allah bekerja, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, kebebasan, mujizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami percaya. Haleluya, amin. Saya mau sapa Bapak Ibu, Saudara-saudari, apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus aku dan kau dahsyat luar biasa. Yes. Puji Tuhan, kita menyatakan pujian kita bersatu.
saya persilakan untuk duduk. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau bulan ini Tuhan mengingatkan kami untuk kami bisa berdiri teguh, untuk kami terus berani berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan selama ini Bapa yang terus menguatkan setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang pada hadirat Tuhan, kami mau segala hadirat-Mu Bapa. Kami mau katakan, kami mau berdiri teguh untuk Tuhan. Mari katakan pujian ini bersama-sama. You stood before creation and turned it in your hand. You spoke the earth into motion, my soul now to stand. You stood before my failure and carried the cross from my shame. My sin weighed upon your shoulders, my soul now to stand. So what could I say, Lord? So what could I say? And what could I do? But over this humble ground, completely to you. So I hold upon salvation. Your spirit of life in me. Your spirit of life in me. This life to declare your promise, my soul now will stand. So what can I say? And what could I do? And what could I do? Over this heart, Lord. But over this heart, Lord, something to you. Completely to you. So what could I say? What could I say? And what could I do? But over this heart, completely to you. So I stand with arms high and heart lifted in love of the one who gave it all. I stand, my soul, Lord, to you surrender all. I am is yours. So I stand with arms high and heart lifted in love of the one who gave it all. I stand, my soul, Lord, to you surrender all. I
Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh diberi kesempatan kembali untuk datang beribadah kepadamu, mendengar isi hatimu, untuk kami boleh berjalan dengan tuntunannya daripadamu. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami buka hati kami, berfirmanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita masih berada di bulan Agustus. Bulan di mana seluruh bangsa dan negara Indonesia merayakan, memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Gegap gempita semangat kemerdekaan, semangat juang kembali dikobarkan, kembali membara. Dan Tuhan juga menaruh tema pada kita yang kurang lebih sama, yaitu endurance the stand. Memiliki daya tahan, daya juang, daya gempur untuk terus berdiri teguh. Ayatnya terambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Nya berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Tuhan buat clue yang sederhana untuk saudara dan saya, untuk kita bisa bertahan dan mencapai hasil, yaitu pertama, berdiri teguh. Satu sikap sempurna, siap sempurna. Yang kedua, jangan goyah. Tantangan apapun yang terjadi, badai apapun yang datang menerpa, jangan goyah, tetap berdiri teguh. Yang ketiga, giatlah selalu. Bukan cuma giatlah, tapi nanti ada badai tidak lagi giat. Dikatakan harus selalu giat. Dan lengkapnya adalah giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jangan sampai kita lalai berpikir ini pekerjaan bukannya pekerjaan pelayanan loh. Saya bekerja di kantor loh. Saudaraku, jangan pisah-pisah. Semua pekerjaan yang Anda dan saya jalani, semua studi yang Anda sedang jalani, itu pasti pemberian, itu pasti kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kita harus selalu dalam persepsi semua berasal dari kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Dampak kalau kita lakukan ketiga hal itu, dikatakan jerih payamu tidak sia-sia. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Jerih payah kita tidak akan sia-sia dengan satu syarat. Kita tetap dalam kondisi bersekutu dengan Tuhan. Ada banyak saudaraku orang giat luar biasa dalam pekerjaannya. Saking giatnya dalam pekerjaan sekuler, dia tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Tidak bisa lagi doa pagi, menara doa, doa malam, ibadah hari Minggu. Tidak lagi sempat merenungkan firman Tuhan 4M. Hati-hati saudaraku. Jerih payah bisa sia-sia kalau tidak dalam persekutuan dengan Tuhan. Ada banyak orang ketika menjabat, diberikan jabatan di pemerintahan, goyah prinsipnya atas kebenaran firman.
lalu terjerumus pada penyalahgunaan wewenang. Betul sih, jerih payahnya, tanda petik, penyalahgunaan wewenangnya menyebabkan dia mendapatkan mungkin materi yang besar. Tapi kita lihat banyak yang sudah terkena kasus pidana, saudara. Jadi giat selalu harus dalam pekerjaan Tuhan. Kita pun punya jerih payah yang tidak sia-sia kalau kita terus bersekutu dengan Tuhan. Ya, saudaraku, Tuhan mengencourage saudara dan saya hari ini, meneguhkan, menguatkan saudara dan saya hari ini. Yuk, teruslah bertahan. Milikilah daya tahan yang tinggi, durabilitas yang tinggi. Maka ketika kita miliki itu, dalam persekutuan kita tetap dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Pertanyaannya, tapi bagaimana mungkin? Situasi lagi sulit, pekerjaan juga lagi sulit, omset lagi berkurang. Kalau ada yang bekerja secara ojol, mungkin jumlah tarikan juga sedang berkurang. How bisa bertahan? Karena itu saudara, yuk mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan, bukan apa yang dikatakan oleh saya. Kita lihat contoh dari firman Tuhan, saudaraku. Ada satu pribadi bernama Yusuf. Kita akan belajar dari pribadi Yusuf. Satu ketika Yusuf di Kejadian 37 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Saudara, Yusuf ini adalah anak kesayangan dari Yakub. Dia diberikan jubah yang sangat indah, jubah yang maha indah, mahal. Tapi tiba-tiba saudara, situasinya dari sesuatu yang mulia jadi terhina, jatuh. Bahkan jatuhnya bukan jatuh tersungkur di bumi, sampai dibuang ke dasar sumur yang kering. Saudara, ini sesuatu yang tidak mudah untuk diterima. Kenyataan yang sulit untuk diterima oleh seorang Yusuf, saudara ya. Dari satu pribadi, satu kondisi yang dimuliakan, tiba-tiba dibuang sebegitu dalamnya. Bahkan ayat 28 tadi dikatakan, kalaupun dia diangkat, itu bukan untuk diselamatkan, tapi untuk dijual sebagai budak. Dan pembelinya adalah orang Ismail, saudara. Bani Ismail. Ini sudah hina, tambah hina lagi. Budak itu seolah-olah tidak ada harga sama sekali. Betul dibayar 20 shikal perak. Tapi yang terima uang itu bukannya Yusuf sang budak, saudara. Tapi yang menjualnya. Budaknya sendiri tidak ada harganya, saudaraku. Tapi kita lihat bagaimana perjalanannya. Kejadian 41 ayat 41 dan 42 berkata, selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Lalu dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas
pada lehernya. Saudara, dari memiliki jubah maha indah terhina, saudaraku, dijual hanya 20 sikal perak, dan itu pun untuk saudara-saudaranya. Pada usia 17 tahun waktu itu peristiwanya. 13 tahun kemudian ada peristiwa di Kejadian 41 ayat 41 dan 42. Dia kembali dikenakan jubah oleh Raja Fir'aun, saudara. Wow. Kok bisa ya? Ya karena 3 hal yang tadi kita dengar. Berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Itu dilakukan oleh Yusuf. Sehingga jerih payahnya selama 13 tahun. Dalam persekutuan yang tetap dekat dengan Tuhan. Jerih payahnya tidak sia-sia. Bahkan dia menjadi Perdana Menteri yang atasnya dikuasakan kuasa atas seluruh wilayah Mesir. Cincin materai raja dicabut dari jari raja, dikenakan kepada jari daripada Yusuf. Wow, luar biasa, saudaraku. Dalam kondisi seterpuruk apa saudara dan saya hari ini? Milikilah durabilitas, saudaraku. Berdirilah teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, kenapa selama 13 tahun Yusuf bisa bertahan, bisa terus percaya diri? Karena Yusuf ingat pada visi. Yusuf percaya pada misi yang diberikan Allah. Yusuf selalu menjalankan visi itu. Visi itu tidak dikubur. Visi itu tetap dijalankan, tetap dikerjakan. Kejadian 37 ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Saudaraku, Yusuf mendapatkan mimpi, lalu dia ceritakan. Dia berani ceritakan karena dia percaya sama mimpi itu. Saudara, demikian juga dengan kita, ya. Apakah kita percaya dengan visi yang ada di dalam hati kita, yang Tuhan taruh? Kalau kita percaya, kita pasti berani sampaikan itu kepada orang lain. Yusuf lakukan hal itu. Walaupun lihat dampaknya apa. Saudara-saudara tambah benci kepada Yusuf. Sudah jadi anak kesayangan, dikasih jubah maha indah. Sekarang sok-sokan dapat visi bahwa nanti dia akan mimpin kakak-kakaknya. Tambah dibenci, saudara. Sehingga adalah peristiwa dia dijebloskan ke lubang sumur kering itu dan dijual. Tapi lihat apakah di sumur itu Yusuf marah, Yusuf ngambek? Ternyata tidak, saudara. Dia nggak ngambek. Begitu dia diizinkan dijual dan akhirnya bekerja di rumah pejabat bernama Potifar, dia lakukan yang terbaik, saudara. Sampai dia dipercaya oleh Potifar. Bahkan menjadi tanda petik sangat berkuasa di bawah Potifar. Saudara, Tuhan bisa angkat karena dia lakukan hal-hal, 3 hal tadi. Tapi lihat, saudara, apakah akan goyah atau tidaknya Yusuf teruji dalam peristiwa ketika istri dari Potifar bilang satu rekayasa, satu siasat, satu rancangan yang tidak benar. Yusuf disuruh ikut rancangan itu. Tapi lihat, saudara, Yusuf tidak goyah imannya.
Dia tahu apa yang benar, apa yang tidak benar. Dia tetap berdiri di atas standar kebenaran Tuhan. Dan lihat dampaknya, saudara. Dia tambah hebat secara karir? Ternyata tidak. Dia kembali dijebloskan lagi, saudara. Kemana? Ke penjara, saudara. Tapi apakah dia ngambek? Tidak. Lagi-lagi tidak ngambek. Di penjara dia tetap berdiri teguh, tidak goyah. Jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sampai kepala penjara suka sama Yusuf dan diberikan banyak tanggung jawab kepada Yusuf. Luar biasa, saudara ya. Dijebloskan tapi Tuhan angkat. Sampai ketika ada juru minum dan juru roti dari istana Fir'aun dapat mimpi, Yusuf lah yang mengartikannya. Dan Yusuf bilang, kalau mimpi itu sudah digenapi, ingatlah akan aku. Diingat, tidak diingat, saudara, ternyata. Tapi dia tidak ngambek. Sampai saatnya tibalah. Yaitu apa, saudara? Bermimpilah Fir'aun. Setelah semua ahli mimpi, semua orang pintar tidak berhasil mengartikan mimpi Fir'aun itu, baru diingatlah apa yang dikatakan oleh Yusuf di penjara waktu itu. Ingatlah akan aku. Sehingga diberitahukanlah, raja, di penjara ada orang yang hebat, luar biasa. Akhirnya singkat cerita, saudara, bertemulah raja dengan Yusuf. Inilah Kairos. Ayat 37 dari Kejadian 41 berkata, usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Bayangkan, Raja Fir'aun itu bukan menyembah Allahnya Israel, Allahnya Yusuf. Tapi dia bisa sampai menyimpulkan bahwa dia tidak akan lagi bisa menemukan orang seperti Yusuf yang penuh dengan roh Allah. Saudara, Tuhan bisa mengangkat hidupmu, hidup dengan caranya. Bahkan Tuhan di sini memakai Fir'aun untuk mengangkat. Saudaraku, tetaplah bertahan, teruslah percaya akan visi ilahi yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup. Yusuf tetap tidak pungah, tidak sombong. Dia tetap berjalan berdasarkan visinya Allah. Kejadian 45 ayat 5 dikatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Jangan sesali itu. Sebab untuk memelihara kehidupan lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudaraku, dia tidak aji mumpung ketika dia berkuasa, lalu saudara-saudaranya datang minta tolong, lalu dia bilang, lihat ya akibatnya. Dulu lu jual gua, sekarang lu minta-minta sama gua. Enggak, dia tidak begitu, saudara. Dia tetap berjalan dalam visinya Allah. Saudaraku, tetaplah berjalan dengan visinya Allah. Percaya penuh pada tuntunan Allah, pada visinya Allah. Maka dalam persekutuanmu dengan Tuhan, dalam penyatuan seluruh tujuan hidupmu dengan tujuan dan rancangannya Tuhan, semua jerih payamu, jerih payaku tidak akan pernah sia-sia. Katakan amin. Bertahanlah, saudara. Berdirilah teguh. Jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, semua jerih payamu tidak akan pernah sia-sia.
Katakan amin. Tentukan kepala kita ke satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami kembali diteguhkan oleh firman Tuhan. Untuk kami mau tetap berdiri teguh. Memiliki durabilitas yang tinggi. Jangan goyah. Terus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan dalam persekutuan kami dengan Tuhan, jerih payah kami pasti tidak akan sia-sia. Tuhan hamba berdoa untuk setiap sidang jemaat Allah yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Terobosan ilahi, perlindungan ilahi, berkat ilahi tercurah atas setiap kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara Indonesia. Terobosan ilahi, perlindungan ilahi, kuat kuasa-Mu tercurah atas Indonesia. Yang sakit disembuhkan, yang miskin diberkaya, yang lemah Kau kuatkan, yang terbelenggu Kau bebaskan. Kuasa kemuliaan-Mu terjadi atas Indonesia. Darah Yesus sucikan, kuduskan kami semua. Darah Yesus buka jalan berkat atas hidup kami. Darah Yesus tutup semua jalan rekayasa si jahat. Jalan-jalan tipu daya iblis Kau tutup dalam nama Tuhan Yesus. Kau batalkan. Kau hancurkan segala kutuk. Kau batalkan segala perjanjian di luar dari perjanjian berkat Kristus dalam hidup kami. Darah Yesus basuh bersih kami dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit, dari segala virus. Roh Kudus turun atas kami. Kuasa dari arah yang maha tinggi menaungi kami. Dan kami berjalan dengan kuasa-Mu. Memiliki durabilitas yang tinggi untuk berdiri teguh, tidak goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sekolah kabar baik. Engkau terus berkati semua kebutuhan dalam operasionalnya. Kami yakin percaya dicukupi oleh Engkau. Untuk para funder yang ada, Engkau berkati Tuhan Yesus. Untuk semua jemaat yang dengan setia menabur di ladang Tuhan kabar baik, berkati 100 lipat kali ganda Tuhan. Yang saat ini kami buka hati kami arahkan kepada Kristus dan kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu. Tangan yang sama adalah tangan yang menjadi saluran berkat-Mu. Saudaraku, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dan berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja-Mu. Dan terimalah penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus terus menjadi milik-Mu, menjadi milikku, kini dan selamanya. Setiap kita ini berkati Tuhan. Bersama dengan saya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom.